Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Fikri Wibowo dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas B. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang code program yang telah saya buat, yaitu mengidentifikasi jenis segitiga berdasarkan nilai-nilai panjang sisinya yang sudah diinput oleh user. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang proses awal pada code ini. Pada proses awal pada code ini yaitu akan meminta input dari user, yaitu sebagai sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Setelah itu di sini terdapat ketentuan ya, ketentuan dalam penginputan dari sisi-sisi ketiga. Yang pertama, jika sisi satu, sisi dua, dan sisi tiga sama, maka akan mengoutputkan equilateral triangle atau segitiga sama sisi. Dan yang kedua, jika sisi satu dan sisi dua sama tetapi sisi tiga tidak sama, atau sisi satu dan sisi tiga sama tetapi sisi dua tidak sama, atau sisi dua dan sisi tiga sama tetapi sisi satu tidak sama, maka akan mengutipkan isosceles triangle atau segitiga sama kaki. Dan yang ketiga, jika sisi satu, sisi dua, dan sisi tiga tidak sama, maka akan mengoutputkan scalar triangle atau segitiga sembarang. Oke, selanjutnya adalah apa peran-peran dari variabel-variabel yang saya gunakan. Pada bagian side 1, side 2, dan side 3 ini berfungsi sebagai variabel yang untuk menyimpan hasil input dari user untuk melakukan proses selanjutnya. Variabel ini digunakan untuk menyimpan panjang sisi-sisi dari triangle yang akan dibentuk. Kita mengambil input dari pengguna dan mengkonversinya menjadi bilangan bulat, lalu disimpan pada variabel ini. Oke, yang selanjutnya adalah triangle type. Triangle type. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jenis triangle yang sesuai dengan panjang-panjang sisi yang telah kita inputkan. Hasil dari semua sisi dari triangle akan disimpan pada variabel ini. Kemudian variabel E adalah variabel yang berfungsi untuk pernyataan AL dan untuk memeriksa apakah setiap input. Jadi bilangan ini adalah untuk menentukan mengidentifikasi hasil dari input user. Itu akan disaring apakah bilangan tersebut sudah memenuhi ketentuan. Itu adalah bilangan positif. Kemudian contoh running pada code ini ya. Oke, yang pertama, sisi pertama 3, 3, 3. Nah, ketika semua sisi panjangnya sama, maka akan mengoutputkan equilateral triangle atau segitiga sama sisi. Kemudian jika sisi 1, 3, sisi 2, 3, dan sisi 3, 2, maka akan mengoutputkan isosceles triangle atau segitiga sama kaki. Jika set 1, 3, set 2, 4, dan set 3, 5, maka akan mengoutputkan scalar triangle atau segitiga sembarang. Oke, penjelasan selanjutnya adalah kaidah-kaidah P8 dan bagian design of Python yang saya gunakan pada code ini. Yang pertama, untuk P8 menggunakan aiming convection. Program ini menggunakan broadcast untuk penambahan variabel yang dibutuhkan pada code Python sesuai dengan rekomendasi P8 seperti lowercase. Yang kedua, code layout atau baris code tidak melebihi 79 karakter pada code program ini. Yang ketiga adalah docstring. Penggunaan dokumentasi string pada code ini untuk bertujuan untuk memberikan informasi tentang tujuan dari program ini secara singkat, yaitu seperti ini ya. Yang keempat adalah string code yaitu tidak menambahkan spasi pada sebelum kurung tutup dari pemanggilan fungsi.
Selanjutnya penggunaan Z of Python. Yang pertama adalah simple is better dan complex. Kode ini menggunakan perulangan while untuk meminta output sampai input yang diberikan valid. Yang kedua adalah readability code. Code ini menggunakan docstring, dokumentasi string untuk mendokumentasikan fungsi secara singkat. Ini berfungsi untuk menginformasi kepada pembaca code nantinya untuk memberikan informasi secara singkat. Tujuan dari program. Dan yang ketiga, error solved never silently. Ini menggunakan blok try expect. Yang ini dan yang ini untuk menangani kesalahan input yang diberikan oleh user untuk tidak memenuhi ketentuan dari seperti nilai dan bilangan bulat. Tujuan ini tujuan untuk menyaring ketentuan dari kode ini dari input yang dilakukan oleh user. Selanjutnya adalah pendapat pribadi saya, apa yang menjadi kekurangan dalam implementasi program dan apa solusi yang diterapkan agar implementasi menjadi lebih baik. Penanganan kesalahan pada code ini memiliki beberapa bagian, yaitu ada pertama adalah code ini hanya melakukan penanganan kesalahan untuk value error saat konversi input menjadi bilangan bulat, namun tidak melakukan penanganan kesalahan yang lain yang mungkin terjadi seperti kesalahan saat pemanggilan fungsi identifikasi triangle. Kemudian yang kedua adalah kode lebih dari satu baris. Kode ini memiliki beberapa baris yang lebih dari satu. Hal ini dapat dikurangi dengan memecahkan code menjadi beberapa baris yang lebih pendek dan mudah dibaca. Dalam hal ini, melakukan validasi untuk memastikan bahwa input yang diberikan adalah bilangan positif. Namun, code ini tidak melakukan validasi untuk memastikan bahwa panjang sisi segitiga yang diberikan memungkinkan untuk membentuk segitiga. Dan ini dapat menyebabkan kesalahan saat program dijalankan. Selain itu, tidak melakukan penanganan kesalahan lain yang mungkin terjadi dan memiliki beberapa code duplikat dan lebih dari satu baris. Untuk mengatasi hal ini, solusinya memiliki beberapa bagian. Salah satunya adalah code dapat dikurangi dan diimplementasikan dengan lebih baik untuk mengikuti praktik terbaik dan standar yang telah ditetapkan. Solusi lainnya adalah mengurangi code agar tidak lebih dari satu baris. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari code program yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.